Assalamualaikum para pecinta militer yang ada di seluruh Indonesia. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Militer. Yang mana guys, pada video kali ini kita akan membahas tentang penyelesaian kesepakatan jet tempur Indonesia. Yah, penasaran bukan? Simak videonya sampai selesai agar tidak gagal paham. Dan sebelum kita gas ke videonya, kita gas terlebih dahulu intronya. Yah guys, para pecinta militer yang ada di seluruh Indonesia. Yang mana guys, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto bulan lalu telah menghabiskan waktu lebih dari 2 minggu guys untuk misi memecahkan teka-teki lama tentang bagaimana Indonesia akan mengganti jet tempurnya yang sudah tua. Yang mana Prabowo yang terbang ke Amerika, ke Austria, Prancis dan Turki juga melakukan tawar-menawar karena Indonesia dibatasi oleh anggaran negara yang terbatas dan karena Kementerian Pertahanannya memangkas pendanaannya ketika situasi COVID-19 menuntut pendapatan pajak untuk dibelanjakan ke pos pembelanjaan lain. Yah, yang dilakukan Prabowo sekarang adalah mencari opsi terbaik, kesepakatan terbaik, kata Muhammad Haripin, peneliti pertahanan di Pusat Kajian Politik di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, seperti dirilis dari situs asia.nikkei.com pada 11 November 2020 yang lalu. Ya, yang mana guys, Kementerian Pertahanan menerima lebih banyak dana daripada kementerian lain dalam anggaran negara tahun ini. Tetapi Prabowo masih harus mempersempit pilihannya menjadi satu opsi, kata Haripin, karena membeli dari beberapa negara mungkin membutuhkan seluruh anggaran pertahanan. Yang mana selain itu, pesawat tempur andalan TNI Angkatan Udara F-5 buatan Amerika Serikat telah beroperasi selama hampir 4 dekade dengan sedikit peningkatan. Ketegangan yang meningkat di Laut Cina Selatan membuat Jakarta perlu segera meningkatkan peralatan militernya guys. Wah. Salah satu opsi produksi jet tempur gabungan dengan Korea Selatan yang menemui hambatan. Setelah gagal membayar angsuran keduanya pada bulan Agustus 2020, Indonesia dikabarkan sedang mencoba untuk menegosiasikan kembali bagian biaya tersebut guys. Akan tetapi, yang mana jet Sukhoi Su-35 dari Rusia tetap menjadi pilihan terbaik. Meskipun Indonesia pada tahun 2018 setuju untuk membeli 11 pesawat dengan harga 1,1 miliar dolar. Indonesia menyimpan reservasi karena Amerika Serikat telah mengancam sanksi atas kesepakatan senjata dengan Moskow tersebut. Karena alasan inilah kunjungan Prabowo ke Amerika Serikat pada leg pertama turnya sangat menonjol. Dia diundang ke Pentagon, sebuah langkah signifikan yang mengharuskan Washington terlebih dahulu mencabut larangan masuknya selama 2 dekade ke Prabowo atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia sebagai bagian dari kampanye untuk menarik negara-negara Asia Tenggara menjauh dari China. Wah. Undangan tersebut guys juga memberi Amerika Serikat kesempatan lain untuk mencoba membujuk Indonesia agar tidak membeli jet tempur Rusia. Pejabat Pertahanan Indonesia mengatakan pembicaraan itu termasuk diskusi tentang jet tempur. Amerika Serikat dilaporkan telah mendorong untuk menjual F-16 generasi keempat Indonesia yang dilengkapi dengan teknologi baru. Pelatihan pilot dan fasilitas tambahan lainnya akan diberikan. Tapi Jakarta dikatakan memainkan kartunya untuk F-35 generasi kelima. Yah, akan tetapi kesepakatan yang tertunda dengan Rusia menarik bagi Indonesia yang kekurangan uang karena setengah pembayaran harus dilakukan untuk ekspor minyak sawit, karet, dan komoditas lainnya guys. Ini juga memberi Prabowo Subianto pengaruh di Amerika Serikat, di mana F-35 mahal karena ia mencoba untuk mendapatkan harga yang lebih kompetitif dari Washington tentunya. Yah guys, yang mana Jakarta menyimpan kenangan pahit karena bergantung pada persenjataan Amerika Serikat. Setelah menjadi sasaran embargo senjata Amerika Serikat dari tahun 1999 hingga 2005 karena pelanggaran hak asasi manusia di Timor Leste.
Larangan itu membuat militer Indonesia kekurangan suku cadang dan amunisi guys. Yang mana variabel di sini adalah kemenangan pemilihan presiden dari Partai Demokrat Joe Biden yang dapat mengubah hubungan Amerika Serikat Rusia dan memengaruhi rencana Indonesia. Opsi mundur Prabowo adalah Austria dan 15 jet Eurofighter Typhoon yang ingin dilepas Wina saat merestrukturisasi angkatan udaranya di Eropa. Prabowo mengadakan pembicaraan dengan mitranya Claudia Tenner tentang masalah ini. Menurut pejabat Kementerian Pertahanan, Eurofighter bekas dapat menghemat rupiah Indonesia, tetapi potensi pembelian telah mendapat sorotan di dalam negeri. Kritikus mengatakan pesawat-pesawat tempur itu sudah ketinggalan zaman dan biaya pemeliharaan akan menguras kas negara. Wah. Pembelian juga membutuhkan persetujuan dari Inggris, Jerman, Italia dan juga Spanyol yang terlibat dalam pengembangan jet tempur tersebut. Wah, ribet juga guys ya. Pilihan yang lebih kecil kemungkinannya adalah Prancis dan Turki. Pelabuhan terakhir Prabowo guys. Laporan dari perjalanan Menteri Pertahanan sebelumnya ke Paris pada Januari 2020 mengatakan dia menyatakan minatnya pada jet tempur Rafale Prancis. Laporan yang kemudian dikatakan Prabowo merupakan keinginan pemerintahan Prancis. Sementara itu Turki memiliki program pengembangan jet tempurnya sendiri dan dilaporkan tertarik untuk mengundang negara-negara muslim untuk berpartisipasi di dalamnya. Wow, yang mana guys? Pejabat Kementerian Pertahanan Indonesia mengatakan diskusi baru-baru ini di Prancis menyangkut potensi pembelian peralatan pertahanan yang tidak ditentukan, sementara pembicaraan di Turki mengenai sistem kapal selam dan potensi kerjasama dalam kendaraan udara tak berawak. Wow, yang mana Rizal Sukma, peneliti senior di Pusat Kajian Strategis dan Internasional Indonesia, mengatakan bahwa pertimbangan lain yang masuk ke dalam pembelian senjata besar seperti memastikan pasokan suku cadang dan pemeliharaan. Pemerintah Indonesia perlu memperhatikan ini, kata mantan duta besar untuk Inggris tersebut. Prabowo incar F-35 yang ditawari malah F-16 Viper guys. Wah. Setelah ramainya isu keinginan Indonesia membeli jet tempur Eurofighter Austria, yang mana pihak Amerika Serikat justru menawarkan F-16 Viper. Yang mana Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Muhammad Lutfi mengatakan Indonesia belum bisa mendapatkan jet tempur siluman jet F-35 milik Amerika sebelum memiliki pesawat F-16 Viper terlebih dahulu. Wah. Menurut Lutfi, Indonesia harus memiliki pesawat generasi keempat dan generasi 4,5 terlebih dahulu. Kita mesti mempunyai pesawat tempur di level itu sebelum kita berangkat ke generasi kelima, kata Lutfi dalam konferensi pers virtual pada Senin 2 November 2020 yang lalu, seperti dirilis oleh situs nbcindonesia.com. Untuk mencapai ke F-35 itu, level 4 dan 4,5-nya itu di F-16 Block 72. Ini adalah pesawat F-16 tempur termutakhir sebelum kita bisa mendapatkan platform F-35, ujar Muhammad Lutfi tersebut. Untuk mendapatkan pesawat jet F-35, Indonesia harus menunggu hingga 9 tahun dan menurut Lutfi, itu adalah waktu yang terlalu lama dan tidak akan relevan lagi pada masa depan. Wah. Tentu saja, itu akan menjadi pesawat ketinggalan zaman. Wah. Guys, para pecinta militer yang ada di seluruh Indonesia, bagaimana tanggapan kalian tentang ini? Tentang aksi misi Prabowo untuk memperbaiki, untuk memodernisasi jet tempur TNI Angkatan Udara, untuk memodernisasi jet tempur Indonesia. Sangat baik bukan? Sangat keren ya. Maka dari itu silahkan klik kolom komentar di bawah dan tuliskan komentar terbaik kalian di sana. Dan juga guys, jangan lupa like video ini untuk terus mendukung saya, memberikan saya semangat dalam memberikan informasi-informasi menarik lainnya seputaran militer yang ada di seluruh dunia. Dan juga guys, bagi para pecinta militer yang belum subscribe channel YouTube Militer, tunggu apa lagi? Silahkan subscribe. Dan bagi kalian tidak ingin subscribe, ya apa boleh buat ya nggak guys? Yang penting terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum.